Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari ya materi kita yaitu tentang karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Letak Indonesia dan negara-negara ASEAN ya atau negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN dapat dilihat pada peta berikut. Negara-negara tersebut membentuk organisasi ASEAN untuk menjalin kerjasama. Karakteristik geografis negara-negara ASEAN umumnya memiliki kesamaan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wilayah dataran rendah yang luas. Dua, memiliki banyak sungai. Ketiga, memiliki iklim tropis. Dan yang keempat, memiliki banyak gunung api. Hal ini membuat negara-negara ASEAN cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Nah, negara pertama yang kita bahas ya adalah negara Malaysia. A. Karakteristik geografis negara Malaysia. Nah, memiliki luas ya 329.874 km persegi. Malaysia Barat di Semenanjung Malaka terdiri dari 11 negara bagian dan terdapat Gunung Tahan. Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo terdiri dari 2 negara bagian yaitu Sarawak dan terdapat Gunung Kinabalu. B. Keadaan sosial. Penduduk Malaysia Barat lebih padat dibanding Malaysia Timur. Terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Penduduk Malaysia Timur terdiri atas orang Iban, Dayak Pesisir, dan Kadzan. C. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Hasil pertanian, padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunan, karet, ya, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Hasil tambang, minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Nah, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. 2. Negara Singapura. A. Karakteristik geografis. Luas wilayah memiliki luas 710,2 km persegi. Sebagian besar wilayahnya dataran rendah rata. Titik tertinggi Bukit Timah Hill. B. Keadaan sosial. Memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya keturunan Tionghoa dan sisanya adalah orang Melayu dan India. C. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan paling ramai di Asia Tenggara. Negara yang ketiga adalah Thailand. Karakteristik geografis. Memiliki luas wilayah 513.120 km persegi. Wilayah berupa daratan rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya. Bentuk alam pegunungan. Puncak tertinggi Gunung Itanon. Keadaan sosial. Sebagian besar penduduknya bangsa Thai dan Burma. Selebihnya keturunan Tionghoa serta Melayu. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, ya, kehutanan, pertambangan, dan industri. Dan merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil hutan berupa kayu jati. Hasil tambang utamanya adalah timah dan mangan. Industri utamanya adalah tekstil, semen, dan elektronik. Yang keempat adalah negara Filipina. Karakteristik geografisnya memiliki luas wilayah 300.000 km persegi. Merupakan negara kepulauan. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon
dan Mindanao. Wilayah memiliki banyak pegunungan, ya. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya adalah orang Tagalog dan Tabuano. Selebihnya keturunan Tionghoa dan Spanyol. C. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian, padi, kelapa, abaca atau serat Manila, dan gula. Hasil tambang, kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. Negara yang kelima adalah Brunei Darussalam. A. Karakteristik geografisnya. Luas wilayah memiliki luas 5.765 km persegi. Perbukitan di wilayah timur, daratan rendah dan rawa di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pagon. B. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, selebihnya keturunan Tionghoa dan Dayak. C. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Merupakan pengekspor besar minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Dan yang keenam adalah negara Kamboja. Karakteristik geografisnya memiliki luas wilayah 181.035 km, terletak di Semenanjung Indocina. Bagian tengah berupa daratan rendah, ya, disebut dengan daratan besar Tonle Sap. Daerah yang dialiri Sungai Mekong yang sangat subur. Puncak tertinggi adalah Gunung Cardamin. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya adalah orang Khmer, selebihnya adalah Champa dan Tiongkok. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada umumnya di bidang pertanian dengan hasil utama adalah padi dan karet. Hasil tambang, biji besi, batu bara, dan tembaga. Yang ketujuh adalah Laos. Karakteristik geografis memiliki luas 236.800 km persegi. Wilayahnya dikelilingi oleh 5 negara sehingga tidak memiliki garis pantai. Wilayah timur berupa perbukitan. Wilayah barat berupa daratan rendah dan rawa. Puncak tertinggi adalah Gunung Pao Bia. Keadaan sosial. Penduduknya terdiri dari 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Laolon, suku Lauteon, dan suku Laosung. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hasil pertanian, padi, dan jagung. Hasil ternak sapi, kerbau, dan unggas. Hasil perkebunan, kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Yang ke-8 adalah negara Vietnam. Karakteristik geografis memiliki luas wilayah 689.331 km persegi. Kenampakan alam berupa pegunungan dan daratan tinggi di bagian barat laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Phan Xipang. B. Keadaan sosial. Mayoritas penduduknya dari suku Viet, Thai, Thai dan Miao. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian dengan hasil beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Hasil tambang berupa emas, biji besi, timah, dan fosfat. Yang ke-9 adalah Myanmar. Karakteristik geografisnya memiliki luas wilayah 676.578 km persegi. Puncak tertingginya Gunung Van Hakabo Razi.
Keadaan sosial, mayoritas penduduknya adalah orang Burma, selebihnya adalah suku San, Karen, Rakhine, dan Mon. C. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertanian seperti padi, kacang, jagung, tebu, dan teh. Hasil tambang, tembaga, timah, dan perak. Baik anak-anak, demikian adalah penjelasan dari materi kita hari ini, yaitu tentang mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.